wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat belajar. Oke. Sebelum Ibu mulai belajar kali ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dan akan berdoa dulu. Sekarang kita berdoa dulu ya. Beramal agama dan kepercayaan masing-masing. Oke? Selesai. Oke. Jadi selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu. Ya. Oh, jadi semuanya berangkat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian tetap semangat belajar dan bisa menghadiri pertemuan Ibu kali ini. Oke? Ibu akan menyampaikan kompetensi untuk pertemuan kali ini atau pokok bahasan kali ini yaitu tentang 1. Prospek tanaman hias dan juga manfaat tanaman hias. Jadi ini adalah kompetensi yang akan kita capai atau pokok bahasan yang akan kita capai hari ini ya. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan tentang prospek tanaman hias. Prospek tanaman hias itu masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian tanaman hias. Ada yang masih ingat tentang pengertian tanaman hias? Ya, bagus sekali jawaban kamu, bagus, hebat, dan baik banget. Oke, ya, jadi Ibu menyimpulkan yang materi minggu lalu agar biar kalian tetap ingat. Jadi tanaman hias adalah jenis tanaman yang ditanam untuk menerapkan keindahan, kecantikan, dan menciptakan daya tarik. Jadi kalian harus ingat juga ya materi minggu lalu, jangan dilupakan. Dan yang selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang prospek tanaman hias. Prospek tanaman hias. Tanaman hias itu digunakan sebagai komponen tanaman tanam, yaitu digunakan untuk menghiasi sudut rumah, menghiasi sudut ruangan, untuk upacara keadatan, dan lain sebagainya. Tanaman hias di Indonesia ini dengan kemajuan teknologi dan pemenuhan kebutuhan akan tanaman hias itu semakin berkembang dan juga semakin pesat. Dan beberapa ahli juga telah mengklasifikasikan beberapa jenis tanaman hias. Dan klasifikasi tersebut oleh para ahli dibagi menjadi para ahli itu telah mengklasifikasikan tanaman hias menurut 1. Morfologi. Yang kedua, siklus hidup. Yang ketiga, bentuk daun. Jadi keanekaragaman tanaman hias di Indonesia telah diklasifikasikan oleh para ahli menurut morfologi, siklus hidup, bentuk daun, dan karakteristik lainnya. Dan permintaan pasar akan tanaman hias yang sangat tinggi ini menyebabkan berkembangnya tanaman hias di Indonesia. Apalagi Indonesia telah mengirimkan tanaman subtropik ke Indonesia. Komoditi ini diancang-ancang memiliki prospek yang sangat tinggi. Dan juga ketika tanaman hias sudah berkembang pesat, apalagi ditambah dengan bertambahnya kantor dan rumah yang membutuhkan tanaman hias, ini juga menjadikan faktor bahwa prospek tanaman hias itu sangat baik. Agribisnis ini sangat mudah karena Anda tidak perlu ke sawah, Anda tidak perlu ke ladang, dan Anda cukup di pekarangan dengan media pot yang sederhana dan juga perawatan yang sederhana. Setelah Anda bisa memulai agribisnis ini, Anda juga bisa menerapkan teknik promosi. Promosi di sini setelah Anda siap menyiapkan agribisnis ini dan sudah jadi tanaman hiasnya, Anda bisa menerapkan banner atau menyiapkan banner di depan pekarangan untuk promosi. Anda juga bisa menggunakan
media sosial ya anak-anak, agar agribisnis tanaman hias ini akan semakin berkembang. Agribisnis ini juga sangat cocok untuk yang suka menanam tanaman hias, tapi juga cocok untuk yang lainnya juga. Terus yang kedua adalah manfaat tanaman hias. Manfaat tanaman hias itu ada 3 pokoknya, yaitu 1, untuk keindahan, dan yang kedua spiritual, dan yang ketiga adalah kesehatan. Kenapa manfaat tanaman hias untuk keindahan? Karena untuk memperindah ruangan, memperindah sudut rumah, memperindah kantor, memperindah rumah, dan lain sebagainya. Kenapa spiritual? Karena digunakan untuk biasanya upacara-upacara adat. Kenapa untuk kesehatan? Karena tanaman hias itu menghasilkan oksigen yang berfungsi untuk menyegarkan ruangan dan juga tidak menyebabkan kantuk. Dan inilah materi yang telah Ibu sampaikan. Menjelaskan 2 materi ini, Ibu akan memberikan contoh gambaran tentang agribisnis atau prospek tanaman hias di Indonesia, yaitu ini. Ini adalah gambar mawar, yaitu jenis tanaman hias bunga mawar yang sekarang itu sudah dibudidayakan di Indonesia, atau prospek tanaman hias mawar ini sudah semakin membaik. Apalagi jenis bonsai Kamboja dan juga bonsai beringin. Ini adalah salah satu jenis dari prospek tanaman hias yang baik di Indonesia. Ya, setelah Ibu menjelaskan 2 materi ini dan menjelaskan contoh-contohnya, dan Ibu menggunakan media gambar ini, di sini ada yang belum jelas? Jelas semua? Oh, ya, kamu bertanya apa? Oh iya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk bisa memulai agribisnis tanaman hias ini atau prospek tanaman hias ini? Yaitu 1, monai, kedua men, ketiga machine, keempat metode, dan yang kelima adalah market. Jadi kelima hal inilah yang akan dibutuhkan dalam agribisnis atau prospek tanaman hias di Indonesia ini. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Sebelum Ibu mengakhiri perjumpaan kali ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi untuk minggu lalu, yaitu tentang jenis-jenis tanaman hias. Ibu tadi udah memberikan contoh jenis-jenis tanaman hias, salah satunya itu kamboja Jepang dan juga bonsai beringin. Tapi ini hanyalah beberapa saja, jadi Ibu belum menjelaskan secara detail. Jadi besok Ibu akan menjelaskan jenis tanaman hias. Jadi ini kompetensi yang akan disampaikan pada minggu lalu. Jadi alangkah baiknya anak-anak besok mempelajari jenis-jenis tanaman hias ya sebelum Ibu masuk ke kelas. Sudah jelas semuanya? Ya, Ibu hari ini akan mengevaluasi pembelajaran ini. Jadi evaluasinya itu sudah baik, tetapi kalian tetap semangat, harus aktif bertanya, oke? Ya. Ya, untuk menutup pembelajaran kali ini kita berdoa dulu ya, menurut gambar dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, oke? Terima kasih sudah semangat untuk pembelajaran Ibu kali ini. Jika ada kesalahan atau salah ungkap, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa belajar.